Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Gelap gulita seandainya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir dalam dunia ini. Walaupun semua sudah menjadi rencana Allah, bahwa nanti satu saat di akhir zaman ini akan hadir sosok Nabi, Rasul, Khatamil Anbiya wal Mursalin sebagai penutup dari sekian Nabi dan Rasul. La nabiyya ba'dah, dan tidak ada lagi Nabi yang turun, yang ada, yang Allah hadirkan setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam, sebagai umatnya baginda Rasul, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, ya, Nabi Musa alaihi salam itu dalam munajatnya ketika beliau berada di Bukit Tur Sina, ketika beliau mendapatkan wahyu, Nabi Musa pernah berharap bahkan memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Musa ini senantiasa diberikan kabar oleh Allah betapa mulianya, utamanya umatnya baginda Rasul. Diberikan oleh Allah berbagai macam keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain dan umat-umat yang lain. Jadi umat Nabi ini, kita semua yang hidup di akhir zaman ini, oleh Allah dijadikan sebagai kuntum khairu ummatin, dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, umat yang memiliki keutamaan, umat yang memiliki keunggulan, diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang umat-umat yang lain. Ya kalau kita hitung, ya, kita ini merupakan umat yang terbelakang, umat yang paling akhir, bukan terbelakang, umat yang paling belakang, umat yang memang dihadirkan oleh Allah di akhir zaman. Sehingga Rasulullah pun dihadirkan di akhir zaman ini karena beliau memiliki berbagai macam keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Walaupun ada satu keterangan bahwa ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, malaikat, bahkan jin. Bahkan yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah sudah sempurna dalam bentuk manusia, ada jasmaninya, ada rohaninya. Nabi Adam sempat kaget. Di tiang arash ada sosok seseorang yang namanya tertulis di sana, yakni Muhammad. Dan di pintu surga nama Allah berdampingan dengan nama Muhammad. Sehingga dengan akal cerdasan Nabi Adam berpikir, ini makhluk yang namanya berdampingan dengan Allah ini pasti bukan sembarangan makhluk. Nah, sehingga pada ketika Nabi Adam terusir dari surga, ditempatkan dia di bumi ini, dia bertobat kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan, makan buah huldi. Nabi Adam bermunajat, ya Allah, atas nama kekasihmu Muhammad, ampunilah aku. Padahal makhluknya belum diciptakan, belum ada, belum lahir, tapi sudah disiapkan bahan bakunya. Nabi Adam berwasilah, ya Allah, atas kebenaran kekasihmu Muhammad, ampunilah aku. Artinya bahwa Nabi Muhammad ini makhluk yang paling pertama sebetulnya, ya. Ruhnya, walaupun jasadnya, ya, manusianya memang belum dihadirkan. Sengaja Allah hadirkan di akhir zaman sekarang ini. Kenapa?
Karena diprediksi bahwa sehancur-hancurnya masa ya, itu adalah masa di akhir zaman. Sebobrok-bobroknya zaman itu zaman di akhir masa. Ya termasuk di zaman kita sekarang ini masa yang paling bobrok sebetulnya ya. Masa yang paling hancur ya. Teknologi semakin canggih tapi moral manusia semakin hancur. Iman seseorang pun sudah mulai diambang kehancuran. Bagaimana kebinasaan ya, berbagai macam godaan duniawi, berbagai macam ya ujian-ujian yang sangat begitu kental dan hebat itu terjadi pada akhir zaman. Sehingga Rasulullah dihadirkan di akhir zaman. Kalau Nabi dihadirkan umpama ya di awal zaman sebagaimana Nabi Adam, nampaknya gak menarik ya. Karena di awal zaman ini manusia belum banyak ya. Teknologi belum ada, ilmu pengetahuan juga belum ada, kebudayaan juga belum, peradaban belum muncul. Kalau Nabi dihadirkan di awal zaman gak menarik, gak akan ada perang. Tapi zaman yang paling penuh dengan kekacauan adalah zaman-zaman akhir sehingga Nabi dihadirkan di sana. Kita sebagai umatnya kita patut bersyukur kepada Allah bahwa kita telah dijadikan sebagai umatnya baginda Rasul. Wong Nabi Musa saja berharap ingin dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi itu hal tidak mungkin karena masa kenabian Nabi Musa tentu sangat jauh dengan masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak bersyukur kepada Allah, tidak merasa bahagia dan senang, lalu kita ini siapa? Ya. Kita ini siapa? Nabi Isa alaihi salam kita tahu ya, beliau seorang nabi, seorang rasul, punya mukjizat, bisa menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan bisa membangkitkan orang dalam kubur. Hebat luar biasa Nabi Isa. Tapi Nabi Isa merasa gembira ketika diberitahu oleh Allah bahwa akan hadir seorang nabi, nabi yang terakhir yang akan menyempurnakan semua ajaran-ajaran nabi terdahulu. Jadi kisahkan bahwa umatnya Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan Hawariyin ya, itu sempat menduga bahwa nabi yang terakhir itu adalah Nabi Isa. Karena memang penjelasan watak dan karakter nabi yang terakhir yang dijelaskan dalam kitab-kitab Injil mereka, orang Hawariyin ya, kitab Injil yang sesungguhnya ya, bahwa ciri-ciri umat yang nabi yang akan datang kelak kok sama dengan ciri-ciri yang disampaikan dalam Injilnya orang-orang Hawariyin ya. Nabi Isa kok mirip sekali ciri-cirinya, karakternya dengan nabi yang terakhir yang diceritakan di Injil itu. Sehingga kemudian orang-orang Hawariyin ini menduga bahwa baginda Rasul ini baginda Nabi Isa ini adalah nabi yang terakhir. Sehingga dibantah oleh Nabi Isa alaihissalam bahwa dirinya bukanlah nabi yang terakhir. Kita lihat dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6 ya. Nabi Isa menyampaikan di depan umatnya, kaumnya, wa mubasyiran birasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Wahai kaumku Hawariyin, aku sampaikan nih berita gembira untuk kalian bahwa nanti akan hadir seorang nabi setelahku, nabi yang terakhir, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nabi setelahku nanti ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Ahmad di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa manggilnya Ahmad. Saya bukan nabi yang terakhir. Saya bukan rasul yang terakhir. Bahwa nanti akan datang setelahku nabi penggantiku, nabi yang akan berjuang setelahku, mim ba'di ya, setelah kedatangan kenabianku,
ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ya. Tapi jangan kemudian disalahartikan ya. Namanya Ahmad kemudian muncullah Ahmad Musaddiq misalkan ya, atau Ahmadiyah. Ini bukan kemudian mengkultuskan ke sana, itu jelas menyalahgunakan hadis ya, Al-Qur'an. Ahmad yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, wa mubasyiran, aku sampaikan berita gembira. Jadi kedatangan baginda Nabi, padahal jarak antara kenabian Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu terlampau jauh, 500 tahun, bayangkan. Bukan 10 tahun, bukan 30 tahun, bukan 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun, bahkan 500 tahun. Jarak antara kenabian Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 500 tahun jangka waktunya, panjang betul. Sehingga memang ketika wafatnya Nabi Isa alaihissalam ini terjadi kekosongan ya. Sebab kalau kita melihat dari sejarah para nabi itu jarak mereka tuh begitu dekat ya. Bahkan nabi-nabi yang sebelumnya masih hidup, nabi selanjutnya sudah bermunculan ya. Bermunculan, tidak seperti Nabi Isa alaihissalam yang mengalami masa kekosongan. Setelah beliau wafat tuh Nabi nggak langsung dihadirkan, Rasulullah nggak langsung dilahirkan, lama waktunya tuh 500 tahun. Artinya masa syariat yang dibawa oleh Nabi Isa melalui Injil ini berlaku sampai 500 tahun lamanya ya, menunggu sampai lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu kan sempat berdekatan itu ya. Nabi Ibrahim misalkan punya anak bernama Ismail, Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Jaraknya dekat. Ya, dari bapak punya anak, anaknya Nabi, anak punya cucu, cucunya Nabi, cucu punya cicit namanya Nabi, terus ya. Sedangkan nabi-nabi yang terdahulunya masih ada, masih hidup. Jadi nyambung, nggak terputus. Nggak terputus. Nabi Daud misalkan punya anak Nabi Sulaiman ya, tidak terputus. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya, nabi lagi, nggak terputus. Jadi hampir semua nabi itu terus continue. Jadi dari masa kenabian itu terus berkelanjutan, tidak terputus. Ya. Karena memang diambil dari anak keturunannya. Tapi tidak dengan Nabi Isa alaihi salam. Jarak antara kenabian Nabi Isa dengan lahirnya baginda Rasul sangat terlampau jauh. Di situ terjadi kekosongan masa kenabian. Ya, kosong sampai 500 tahun lamanya baru Allah hadirkan, Allah lahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu begitu jauh, tetapi sungguh aneh bin ajaib. Orangnya belum lahir, masa lahirnya masih lama ya, 500 tahun ke depan, tapi Nabi Isa mengatakan wa mubasyiran, aku sampaikan berita gembira kepada kalian bahwa akan hadir sosok Nabi yang terakhir mim ba'di, dari setelahku. Kira-kira Nabi Isa menyampaikan kabar gembira, beliaunya gembira apa sedih? Ya nggak mungkin ada orang yang menyampaikan kabar gembira sementara orang yang menyampaikan sedang berduka. Kan nggak mungkin. Biasanya umumnya orang kalau menyampaikan berita gembira, ya dianya juga sedang gembira. Misalkan ya, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa akan terjadi ya, umatku akan masuk surga, aku sampaikan berita gembira ini. Ya Nabi juga ikut gembira. Ya jangankan itu ya, misalkan saja Pak Soekarno ya, Pak Soekarno ketika menyampaikan proklamasi kemerdekaan itu kan menyampaikan berita gembira bahwa Indonesia akan merdeka. Mungkin tidak ya, Pak Presiden Soekarno menyampaikan proklamasi sedang berduka, kan nggak mungkin.
Pak Soekarno, Pak Hatta, bahkan pahlawan terdahulu ketika menyampaikan kabar gembira merdekanya bangsa kita, ya, bahwa akan diserahkan kembali kedaulatan Indonesia ini dari tangan Jepang ke Indonesia, disampaikan nih berita gembira ini kepada seluruh rakyat. Ya pasti yang menyampaikannya juga ikut bergembira. Tidak mungkin ada orang yang menyampaikan kabar gembira sementara sedih. Umpama ya, kita sebagai seorang bapak ini lahir seorang anak kita yang pertama ya, oleh bidan disampaikan kabar gembira, Pak, aku sampaikan ya kabar gembira bahwa bapak telah melahirkan seorang anak ya, anak bapak telah lahir. Kemudian bidan sambil nangis, kan nggak mungkin. Pasti bidan menyampaikan kabar gembira ini kepada kita dengan berbinar-binar matanya, ikut gembira gitu. Ikut gembira. Atau dokter ya yang menyampaikan kondisi pasiennya kepada keluarganya bahwa pasiennya akan segera pulang dari rumah sakit karena memang sudah sembuh. Kan si dokter juga menyampaikannya penuh ceria. Bapak Ibu, alhamdulillah ya, berkat rahmat Allah, si pasien keluarga Bapak insya Allah besok sudah bisa pulang. Pasti menyampaikan kabar gembira sambil senyum-senyum nih si dokter. Nggak mungkin sambil bertukuk sambil nangis ya. Bapak Ibu, saya sampaikan kabar gembira ya, bahwa nanti insya Allah besok keluarga Bapak akan segera pulang dari rumah sakit. Kan nggak mungkin ya. Pasti disampaikannya dengan penuh gembira ya. Walaupun ya, itu nggak ada kaitannya ya. Wong itu dokter hanya menyampaikan kabar saja, tapi dia pasti karena yang disampaikan kabar gembira, yang menyampaikannya pun ikut gembira. Pun demikian Nabi Isa, ya, aku sampaikan kepada kalian wahai Hawariyin umatku, ya, kabar gembira untuk kalian bahwa nanti akan datang seorang nabi, seorang rasul akan dihadirkan di permukaan bumi ini. Mim ba'di ismuhu Ahmad, yang nabi ini bernama Ahmad. Nabi Isa saja ikut gembira, ikut bahagia, padahal yang dilahirkannya belum ada. Bukan kemudian hari itu menyampaikan besoknya lahir, tidak. Lahirnya 500 tahun yang akan datang, yang kemungkinan mereka juga yang dikasih tahu nggak bakal ngalami. Kaum Hawariyin yang disampaikan kabarnya itu juga belum tentu mengalami hadirnya sosok Nabi yang disampaikan oleh Nabi Isa. Cuma Nabi Isa meluruskan bahwa Nabi yang terakhir bukan saya, Nabi yang terakhir bukan aku, Rasul yang terakhir bukan saya. Nanti Allah akan menghadirkan Nabi kembali setelahku, dan dia Nabi penutup semua Nabi, namanya Ahmad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Isa saja senang. Nabi Isa senang, bahagia, padahal masih terlampau lama waktunya. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan, bukan 10 tahun yang akan datang. 500 tahun yang akan datang, yang mungkin juga Nabi Isa nggak mengalami. Ya. Bahkan umat-umat Hawariyin yang disampaikan kabar ini juga belum tentu mengalami. Tapi mungkin anak cucunya ya, generasi berikutnya akan mengalami kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau kita Nabi bukan, Rasul bukan, wali juga bukan, ibadah belepotan, amal berantakan, ya, dosa kita begitu banyak, kita ini siapa? Kok nggak ngerasa bahagia dengan hadirnya Nabi? Kita ini siapa? Jadi kalau ada orang yang kemudian dia tidak merasa bahagia dengan kedatangan baginda Rasul, Anda siapa? Wong Nabi Isa saja merasa bergembira dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak terlalu berlebihan kalau kemudian banyak sebagian umat Islam, ya, terutama di Nusantara ini, di bangsa kita ini, yang mereka pun ikut gembira ketika datangnya bulan Rabiul Awal. Merasa hadirnya baginda Nabi itu terjadi kembali tengah-tengah kita. Ketika kita bersolawat ya dengan jamaah kita, kita merasa Nabi hadir tengah-tengah kita.
Sebab ketika kita bersolawat, maka insya Allah solawat kita sampai kepada baginda Rasul, ya. Dan Allah akan membalas solawat kita. Dan luar biasanya, ya, solawat ini adalah satu-satunya amalan yang diperintahkan oleh Allah. Allahnya pun mengerjakan. Aneh ya. Allah memerintahkan kita sholat. Allahnya ikut sholat? Tentu tidak. Allah memerintahkan kita berpuasa. Allahnya puasa? Tentu tidak. Allah menyuruh kita untuk zakat. Allah berzakat? Ya tidak. Allah menyuruh kita haji umroh. Apa Allah ikut umroh? Tidak. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat, bukan cuma nyuruh, Allahnya pun ikut bersolawat. Luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya, inna ini pakai kata sesungguhnya, ya, untuk menekankan betapa benarnya, ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Lihat, Allah pun bersolawat, para malaikat bersolawat, kalian pun bersolawatlah kepada baginda Rasul. Jangankan kalian, melihat malaikat, kata Allah, ya. Malaikatku, bahkan aku sendiri, kata Allah, bersolawat kepada baginda Nabi. Kalau kita manusia nggak mau bersolawat, kita ini apa, ya? Apa pangkat kita? Apa derajat kita? Apa makom kita? Kau nggak mau bersolawat kepada baginda Nabi? Malaikat saja, dari Jibril, Mikail, ya, dan seluruh para malaikat, ya, ribuan malaikat, semua bersolawat kepada baginda Nabi. Bahkan Allahnya pun ikut bersolawat kepada baginda Nabi. Sehingga orang yang bersolawat kepada baginda Nabi, ya, yang memberikan pahala balasan dari solawat kita bukan baginda Nabi, tapi Allah lah yang akan memberikan balasan itu. Logikanya begini, ya, analoginya begini. Kalau kita, istri kita dipuji-puji orang, ya, kekasih kita dipuji-puji orang, kira-kira kitanya ikut senang apa tidak? Ya, kita punya kekasih nih, ya, punya kekasih. Kekasih kita dipuji-puji banyak orang, dieluk-elukan orang. Kitanya ikut senang. Kitanya ikut bangga, pasti akan bahagia. Kita akan merasa senang walaupun yang dipuji bukan kita, tapi kekasih kita. Pasti kita akan senang, bahkan mungkin kita memberikan sesuatu kepada orang yang bersangkutan. Pun demikian Allah. Allah sangat senang, bahagia saat kekasihnya dipuji-puji. Saat kekasihnya namanya disebut-sebut. Dan Allah pun memberikan pahala yang banyak kepada orang yang bersolawat atas baginda Rasul. Sebagai bentuk rasa bahagia kita atas dijadikannya kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari dengan kita berRabiul Awal ini perbanyak kita bersolawat, ya, perbanyak kita bersolawat. Sebagaimana solawatnya para malaikat, sebagaimana solawatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi. Ya. Ini menjadi sangat luar biasa, kita dijadikan sebagai umat yang unggul, umatnya baginda Rasul. Karena kita diunggulkan oleh Allah, bahkan diberikan banyak keutamaan-keutamaan dibanding umat-umat yang terdahulu. Walaupun secara hitungan usia kita sangat singkat, ya, dibanding umat-umat terdahulu yang usia sampai ratusan tahun, ya, ada yang 700 tahun, ada yang 800 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Kita umatnya baginda Nabi sangat teramat singkat. Karena kalau kita mengikuti usia baginda Rasul hanya 63 tahun. Maka seluruh umatnya tidak jauh dari umur baginda Nabi, 63 tahun. Tetapi umur yang sangat singkat ini oleh Allah diberikan afirmasi sehingga bisa melesat, bisa menyamakan
amalan umat-umat terdahulu yang umurnya begitu panjang. Kita diberikan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, peristiwa malam Lailatul Qadar ini hanya terjadi di umatnya baginda Nabi. Ya. Tidak pernah terjadi di umat-umat terdahulu yang namanya Lailatul Qadar ini. Hanya diberikan kepada kita umatnya baginda Rasul. Mengingat umur kita yang tidak sama dengan umat-umat terdahulu. Nampaknya nggak adil kalau umpama kita umurnya pendek, ya. Sementara mereka umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Kemudian ditimbang amal, nanti dihisab, kita mendapatkan ya amal yang sedikit karena umur kita sedikit. Nggak adil ya. Maka supaya adil ini, mereka umur yang panjang-panjang umat terdahulu, mereka nggak akan ketemu Lailatul Qadar sebagai afirmasi amal-amal ibadah kita. Tetapi kita karena umur kita pendek, singkat, oleh Allah diberikan afirmasi berupa malam Lailatul Qadar. Ini kan keutamaan dari umatnya baginda Rasul. Kalau kemudian kita menjadi umat yang unggul, kita jangan GR, bukan karena ibadah kita, bukan karena iman kita, bukan karena takwa kita, tapi karena kita menjadi umatnya baginda Rasul. Rasulullah Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, maka kita umatnya pun ikut dimuliakan, ikut kecipratan mulianya, karena kita nabinya nabi yang termulia dalam pandangan Allah. Ya, jadi semua yang bersentuhan dengan baginda Nabi akan menjadi mulia. Karena nabinya sosok yang mulia, yang bersentuhan dengan beliau ikut menjadi mulia. Ya, kota Mekah misalkan. Kota Mekah itu sebelumnya Nabi ada itu bukan kota yang istimewa, kota yang biasa, bahkan kurang terkenal ini ya. Tapi begitu Mekah menjadi tempat lahirnya baginda Nabi, Mekah menjadi kota yang istimewa. Kota Yathrib, ini kota kecil, kota yang kurang terkenal. Ya. Tapi begitu Yathrib dijadikan sebagai tempat hijrahnya Nabi, bahkan Yathrib tempat wafatnya Nabi, tempat dikuburkannya jasad Nabi, maka Yathrib Madinah menjadi kota yang mulia. Hajarul Aswad, ini batu biasa ya. Ya walaupun ada yang mengatakan bahwa ini batu dari surga, yang jelas itu batu ya. Batu bukan makhluk hidup. Tapi karena Hajarul Aswad ini dicium baginda Rasul, maka Hajarul Aswad sampai sekarang jadi rebutan orang untuk menciumnya, menjadi benda yang mulia. Menjadi benda yang mulia. Pun demikian kita umatnya ya. Kita mendapatkan keunggulan, keutamaan, kemuliaan bukan karena nilai ibadah kita, tapi karena kita dijadikan sebagai umatnya baginda Rasul. Dan itulah yang menjadi permintaan dalam munajat baginda Rasul. Ya Allah, jadikan umatku sebagai umat yang terbaik. Jadikan mereka sebagai penghuni surga yang pertama. Maka nanti di akhirat ya, umat yang pertama kali akan masuk surga bukan umatnya Nabi Adam, bukan umatnya Nabi Isa, bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Nuh, bukan umatnya Nabi Ibrahim, bukan umatnya Nabi Yunus, Nabi Lut dan sebagainya. Umat yang pertama kali akan masuk surga adalah kita, umatnya baginda Rasul. Karena Rasulullah adalah Nabi yang pertama yang akan membuka pintu surga, otomatis yang pertama dipanggil adalah umatnya baginda Nabi. Mustahil, tidak mungkin, bahkan mungkin aneh Nabi buka pintu surga, yang dipanggil Nabi umatnya Nabi Nuh dulu, umat Nabi Adam dulu, enggak mungkin. Kecuali yang pertama kali membuka pintu surga Nabi Adam, mungkin yang pertama dipanggil adalah umat Nabi Adam. Kalau yang buka pintu Nabi Ibrahim, pintu surga umpama, mungkin yang dipanggil dulu adalah umat Nabi Ibrahim. Karena pintu surga yang membuka adalah baginda Rasul, maka yang dipanggil pertama untuk memasuki surga adalah kita, umatnya baginda Rasul.
Ya, ini terutama karena bukan ibadah kita, bukan karena iman takwa kita, tapi karena rahmat Allah menyertai kita karena kita menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.